Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Jangan lupa tetap menjaga prokes kesehatan ya. Entah di mana saja, jangan lupa memakai masker. Terus untuk selanjutnya, di sini Ustazah akan melanjutkan bab 2 yang berjudul Jujur dan Menepati Janji. Jujur, kita itu harus ngomong apa adanya. Contohnya, kita menemukan uang. Lah yang punya uang itu mencari uangnya. Kalau kita jujur, ya kita apa? Mengembalikannya. Jangan sampai kita pura-pura nggak tahu, itu nggak boleh ya. Terus, dan menepati janji. Kalau kita punya janji sama siapapun, ya kita harus menepati janji. Itu ya. Selalu ucapkan insya Allah kalau kita mau melakukan janji entah kepada siapapun. Terus nomor 1, memahami perilaku jujur. Jujur ini sangat penting ya, entah di mana saja perilaku jujur ini sangat bermanfaat bagi diri kalian. Kalau kita ngomong apa adanya, hidup itu ya nyaman, damai, tentram. Terus untuk selanjutnya, jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Contohnya, teman kelas kalian ada yang kehilangan pulpen. Padahal kalian yang mengambil. Lah, yang punya pulpen itu mencari-cari sampai bingung ya, nggak ketemu-ketemu. Lah, kalau kalian mempunyai perilaku jujur, berarti kalian harus apa? Ngomong apa adanya. Harus mengembalikannya. Nggak boleh ya, kalau kalian butuh pensil, pulpen, itu harus bilang dulu ya. Agar tidak terjadi salah paham. Kalian juga harus jujur. Maaf mbak, tadi saya lupa nggak bilang. Nah, seperti itu ya. Terus untuk selanjutnya, seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Lah, kenyataannya bagaimana? Kalian tadi ngambil, nggak bilang ya, kalian harus ngomong dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kalian berbohong, itu nggak boleh. Lah tadi jatuh, lah tadi diambilin teman, lah tadi apa lah. Itu nggak boleh ya, harus ngomong apa adanya. Itu baru benar, oke? Terus untuk selanjutnya, lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta, bohong. Jangan sampai kita menanamkan dengan menanamkan suatu kebohongan. Karena kalau kita menanamkan suatu kebohongan, itu nanti yang hancur apa? Diri kalian. Maka dari itu kalian harus ngomong apa adanya, jujur. Terus untuk selanjutnya, poin 4, apakah kalian sudah membiasakan bersifat jujur dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba anak-anak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur kepada siapapun, entah orang tua, mbah, entah ustadz dan ustazah, teman, entah di masyarakat. Lah, silahkan kalian itu membiasakan berkata jujur. Jangan dibiasakan berkata tidak jujur, lah itu nggak boleh ya. Harus berkata jujur. Entah sekecil apapun, diusahakan dengan berkata jujur. Oke? Paham? Paham ya? Terus untuk selanjutnya, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Kalau kita berbuat jujur, itu akan membimbing pada kebaikan. Ya kebaikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan kebaikan akan membimbing ke surga. Kalau kita kejujuran itu
membimbing kebaikan, membimbing ke surga, pasti kita akan senang. Nanti suatu kelak kalau sudah meninggal, yang namanya meninggal itu sewaktu-waktu ya. Kalau kita dimasukkan ke surga, pasti senang kan? Senang. Karena apa? Jujur. Tapi kalau kita tidak jujur, ya maksudnya ke neraka. Itu ya. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan kejahatan itu akan mengiring ke neraka. Kalau kita dusta, bohong, itu akan mengantarkan pada kejahatan. Setelah kejahatan apa? Mengiring ke neraka. Pasti nggak mau kan kita dimasukkan ke dalam neraka. Maka dari itu kita harus apa? Jujur, berkata apa adanya. Jangan sampai berbohong. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berkata benar. Al-Quran surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 70. Silakan anak-anak bisa membuka Al-Qurannya masing-masing. Contoh penerapan jujur. Contoh sikap jujur di rumah. Silakan anak-anak bisa dicatat ya. Tidak berbohong kepada ayah dan ibu. Jangan suka berbohong kepada ayah dan ibu. Itu ya. Jika kalian ditanyain sama ayah dan ibu, mau kemana mbak? Mau kemana ma aja? Kita harus apa? Ngomong jujur, jangan sampai berbohong. Terus nomor 2, meminta izin kepada ayah dan ibu jika keluar rumah. Nah, ini kadang kalian lupa. Kalau mau keluar rumah, mau kemana saja, diusahakan izin kepada ayah dan ibu. Lah ayah dan ibu saya tidak ada di rumah. Lah, di rumah ada siapa? Misalkan ada mbah, kakek, bude, atau mas. Lah, itu bisa apa? Minta izin ya, pengganti izin kepada ayah dan ibu. Terus untuk selanjutnya, selalu berkata jujur. Yang namanya jujur ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Entah di mana saja bisa dipraktekkan. Paham ya? Yang namanya jujur ini sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berbohong, kita itu apa? Tidak dipercayai sama entah di masyarakat, entah di keluarga, di pondok, di lingkungan sekolah. Lah maka dari itu kalau kita ingin dipercayai sama teman di sekolah, ya kita harus apa? Berkata jujur. Contoh sikap jujur di sekolah. 1. Bertanya kepada guru jika belum mengerti. Nah, silakan anak-anak, jika belum paham, bisa bertanya kepada ustadz dan ustazahnya, nggak usah malu. Bisa lewat WA maupun di sekolah. Itu ya. Nomor 2, tidak menyontek saat ulangan. Nah, saat ulangan ini kalian dilarang menyontek. Walaupun online, ya kalian juga harus berpikir-pikir. Allah, ustadz dan ustazahnya nggak tahu. Tapi apa? Allah Maha tahu. Nah, maka dari itu kalian juga apa? Harus jujur. 3, tidak berbohong kepada guru dan teman. Nah, jadi kita tidak boleh berbohong kepada guru dan teman ya. Entah sekecil apapun, kita harus berkata jujur. Terus untuk selanjutnya, contoh sikap jujur di masyarakat. Mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Jika kita menemukan suatu barang, ya kita kembalikan kepada pemiliknya. Misalkan dompet. Nah, kalau kalian bersikap jujur, itu apa? Dikembalikan ya. 2, tidak mengambil barang milik tetangga. Mungkin tetangga punya pohon mangga. Nah, kalau kalian pengen buah mangga itu, ya kalian harus apa? Minta izin. Jangan sembarang ngambil, itu nggak boleh. Terus untuk selanjutnya, 2,
memahami penerapan perilaku jujur. Silahkan bisa dicatat ya nak. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Misalkan, kalian punya janji kepada teman. Nanti sore, yang cowok ya, nanti sore main sepak bola ya. Kalau janji itu harus apa? Ditepati. Jangan sampai teman kalian sudah menunggu kalian, akhirnya malah pada nggak datang. Lah, itu nggak boleh. Terus untuk yang cewek, misalkan nanti sore kita apa? Mangkulan ya. Nanti sore kita belajar bareng ya. Lah, seperti itu kalian juga harus menepati janji. Tidak boleh ingkar. Terus untuk selanjutnya, menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahmi dengan orang lain. Jadi kalau kalian itu punya janji, kok di situ selalu ditepati, jadi apa? Hubungan kalian itu akan berjalan dengan baik ya. Silaturahmi kalian itu akan baik-baik saja, tidak ada apa? Permusuhan. Terus untuk selanjutnya, seorang mukmin harus menepati janji dengan sebaik-baiknya. Allah mengancam orang-orang yang melanggar janji dengan ayat yang sangat pedih. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran nomor 3 ayat 77. Contoh perilaku menepati janji. 1. Menjalankan perjanjian yang telah disepakati dengan sungguh-sungguh. Jadi, kalau kita sudah punya janji, kalau kalian sudah punya janji ya harus apa? Dijalankan dengan sungguh-sungguh. Harus ditepati ya. Terus 2, tidak berdusta, tidak berbohong. Jangan sampai kita berbohong. Dengan mempunyai alasan yang lain. Jangan suka apa? Berbohong. Terus untuk poin 3, memenuhi segala janji-janji yang pernah diutarakan kepada kedua orang tua. Kalau kita punya janji kepada kedua orang tua, Pak, Bu, nanti saya kalau sudah di pondok, saya akan menjadi anak yang solih maupun solihah. Misalkan yang cowok, anak yang solih, yang cewek solihah. Terus saya akan menjalankan tata tertib di pondok, di sekolah. Nah, seperti itu kalian juga harus menepati janji. Jangan sampai mengecewakan kepada kedua orang tua. Paham ya? Misalkan aturannya di pondok itu apa saja ya kalian harus apa? Mentaati. Jangan sampai orang tua kalian dipanggil karena kalian membuat suatu kesalahan yang fatal. Nah, itu nggak boleh ya. Diusahakan kalian itu harus bisa membuktikan kepada kedua orang tua kalau kalian sungguh-sungguh ingin sukses di dunia maupun di akhirat. Paham? Insya Allah kalian paham ya. Terus untuk selanjutnya, di sini Ustazah akan melanjutkan bab 3. Ini babnya sangat sedikit ya. Jadi di sini Ustazah menggabung bab 2 dan bab 3 yang berjudul menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, nomor 1, hormat dan sayang kepada kedua orang tua dan guru. Kalau di rumah, itu apa? Kita harus menghormati kedua orang tua. Kalau di sekolah, kita harus menghormati guru yang ada di sekolah. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak.
Jadi kita harus menghormati kepada kedua orang tua ya. Jangan sampai kita membentak-bentak pada kedua orang tua, itu nggak boleh. Harus berkata dengan sopan. Ingat, kalian itu harus bisa menjadi anak yang soleh maupun solihah. Harus bisa menghormati kepada kedua orang tua. Omongannya dijaga ya. Karena sekecil apapun perkataan kita kalau kasar, nah orang tua itu sangat sedih, kecewa. Maka dari itu kalian tidak boleh mengecewakan kepada kedua orang tua. Terus untuk selanjutnya, kewajiban menghormati kedua orang tua tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapak. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Nah, contohnya, kalau kita tidak bisa berbahasa yang Jawa halus, bisa memakai dengan bahasa Indonesia. Yang penting dengan lemah lembut. Bapak, Ibu, saya minta uang saku. Seperti itu ya. Jangan sampai kalian minta uang saku dengan bentak-bentak. Bapak, Ibu, minta uang saku. Lah, itu tidak boleh. Harus lemah lembut. Oke? Paham? Bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang menghormati kedua orang tua akan selalu meminta nasihat, petunjuk, dan doa. Inilah cerminan anak solih maupun solihah. Jadi kalian itu juga harus meminta nasihat kepada bapak dan ibu kalian. Misalkan punya kesalahan pada bapak dan ibu, ya kalian harus minta nasihat kepada bapak dan ibu. Terus minta petunjuk, terus doa lah. Jangan lupa kalian harus minta doa restu kepada bapak dan ibu. Entah kemana saja ya, agar diberi kemudahan. Nah, seperti inilah cerminan anak yang solih maupun solihah. Paham? Bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk selanjutnya, anak soleh juga akan menghormati gurunya sebagaimana menghormati kedua orang tua. Nah, guru itu juga harus dihormati ya. Itu sebagai pengganti kedua orang tua di sekolah. Paham? Oke? Guru telah berjasa besar mendidik kita menjadi pintar dan berakhlak mulia. Itu ya. Jadi yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Entah itu apa saja ya. Karena apa? Kalian dididik. Kalian dididik sama ustadz dan ustazahnya. Yang awalnya kalian punya salah, kalian dikasih tahu, begini loh yang benar. Berakhlak mulia. Lah berakhlak mulia ini ya kita harus punya sopan santun. Tidak seenaknya sendiri. Itu ya. Kepada ustadz dan ustazahnya ya kita harus berkata yang halus, lemah lembut. Jangan sampai kalian ngomong sama ustadz dan ustazahnya ngomongnya dengan kasar. Itu nggak boleh. Selalu mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Walaupun daring, kalian juga harus semangat. Entah semangat dari materi, semangat mendengarkan, semangat mengerjakan tugas. Nah, itu kalian nggak boleh ngelopro ya. Harus semangat, dan semangat. Terus untuk selanjutnya, mengerjakan tugas sekolah dengan baik dan tepat waktu. Lah, ini. Apalagi tugas sekarang kan lewat online ya. Kalian ya juga harus mengerjakan dengan sebaik mungkin dan tepat waktu. Jangan sampai kalian itu menunda-nunda tugas. Karena apa? Itu nanti ya kalian kecewa sendiri. Kok nilai saya jelek ya?
Karena apa ya? Ya itu tidak pernah mengerjakan tugas sekolah. Terus untuk selanjutnya, mendengarkan dan melaksanakan nasihat dan petunjuk dengan sungguh-sungguh. Jadi nasihatnya ustadz dan ustazahnya itu ya kalian harus apa? Mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Tidak boleh apa? Selometan seenaknya sendiri, sahur mano, intinya di situ ya kalian harus mendengarkan dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh. Apapun perintahnya selagi perintahnya itu tidak maksiat. Paham? Paham ya? Terus untuk selanjutnya, di sini ada berbakti kepada orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. 1. Berbakti kepada orang tua. Salah satu kunci masuk surga, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, kalian itu harus benar-benar berbakti kepada kedua orang tua ya. Itu salah satu kunci masuk surga. Pengen kan masuk surga? Pasti pengen. Maka dari itu ya, kalian jangan seenaknya sendiri kepada kedua orang tua. Harus berbakti. Terus poin 2, berbakti kepada orang tua, bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian berbakti kepada kedua orang tua itu mendapat pahala besar ya. Berlomba-lombalah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Jangan menyia-nyiakan kedua orang tua. Itu nggak boleh. Poin 3, berbakti dan menghormati orang tua. Dapat melebur dosa-dosa yang pernah dilakukan seseorang anak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau kita punya dosa, itu bisa apa? Melebur ya, karena kita apa? Karena kalian berbakti kepada kedua orang tua. Terus untuk selanjutnya, ini ya. Cukup sekian materi dari Ustazah. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Apabila banyak salah katanya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan.